Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah proses pembongkaran pada waktu minggu lalu untuk mengosongkan area lahan hijau yang berada di sekitar Rawabunga, Pasar Semboja, Jatinegara. Nah, lebih tepat lokasinya adalah di seberang dari lokasi parkir stasiun Jatinegara. Untuk kawasan ini hari ini sebenarnya sudah selesai menjadi sebuah taman ya yang baru ditanami dengan berbagai pohon. Nanti bisa dilihat video kami berikutnya. Namun proses kali ini adalah kita mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang cukup tegas ya dalam melakukan pembebasan lahan, mengambil kembali lahan yang dipergunakan oleh para pedagang di sekitar sini untuk menjadi jalur hijau Jakarta, karena kalau kita perhatikan Jakarta memang kekurangan ruang terbuka hijau ya. Tampak di sini ada Pak Lurah dan juga Pak Camat Jatinegara memantau kondisi yang ada. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pemerhati lingkungan, para pengguna infrastruktur, transportasi, dan sebagainya yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Proses dari pembongkaran sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya dengan melayangkan surat peringatan dari pemerintah kota Jakarta Timur ya kepada para pedagang di sekitar sini bahwa area ini memang akan dikembalikan sesuai dengan fungsi tata ruang, yaitu menjadi jalur hijau. Nah, definisi dari jalur hijau sendiri seperti apa? Ya, sebenarnya jalur hijau merupakan jalur atau jalan umum atau di bidang tanah ya yang belum dikembangkan di daerah perkotaan atau pedesaan, kemudian yang disisihkan untuk penggunaan mungkin rekreasi ya, kemudian taman, perlindungan lingkungan, dan seterusnya. Biasanya jalur hijau itu juga ada di sekitar rel kereta ya, di sekitar jalan, kemudian di area-area terbuka yang memang akan dimanfaatkan sebagai taman kota dan seterusnya. Baik, area di sekitar sini kalau kita perhatikan memang sebelumnya banyak terdapat kios-kios ya atau bangunan-bangunan semi permanen seperti ini. Kalau kita bongkar ini di video kita sebelumnya kita lihat memang tidak bertulang ya, jadi hanya seperti dinding-dinding yang terbuat dari batako disusun kemudian disemen seperti itu. Lalu tadi ada meteran listrik ya, kita belum tahu itu digunakan untuk apa. Nah, bangunan semi permanen inilah yang dipakai ya atau didirikan oleh para pedagang untuk sebagai lokasi berdagang ya. Mayoritas di sini menjual dari perabot-perabot. Mudah-mudahan ada lokasi lainnya yang bisa dipergunakan oleh masyarakat pedagang untuk tetap terus bisa bertahan secara ekonomi. Tampak atap-atap ya dari bangunan-bangunan semi permanen diangkat ke atas truk ya, bersama dengan biasanya tiang-tiang baja ringan ya, kalau kita perhatikan tiang-tiang baja ringan yang didirikan kemudian dipasang atap-atap biasanya seperti itu dengan sedikit dinding yang dibuat dari batako-batako yang disemen. Nah, Pemprov DKI ya kalau tidak salah, ada informasi ini bisa dibaca di bagian description nantinya, itu sudah memberikan rekomendasi ya bagi para pedagang yang ada di jalur hijau untuk dapat atau pindah ya, relokasi ke lokasi-lokasi yang sudah disiapkan ya atau lokasi-lokasi binaan dari pemerintah Pemprov DKI seperti Pasar Semboja yang baru ya. Namun kita belum tahu, mungkin alasannya belum pindah bagaimana, jadi area tersebut akhirnya yang tadi itu dibongkar ya. Bagi yang belum mengetahui posisi dari Pasar Semboja ini ya, biasanya mungkin kalau kita lewat di sekitar stasiun Jatinegara menuju ke arah Pasar Jatinegara, ketemu dengan Jalan Jatinegara Timur itu terlewat begitu saja
Itu ada di bagian kiri ya, setelah stasiun Jatinegara. Kemudian ada bacaan di situ Pasar Rawabunga. Nah, area itulah ada kios-kios para pedagang di sekitar sini yang dilakukan pembongkaran. Tampak di bagian depan ini bekas dari tiang-tiang dan juga rangka-rangka atap ya, dirobohkan oleh si bapak itu. Nampaknya agak tersangkut, tapi mungkin bisa dipotong menggunakan mesin las. Di sini juga disiapkan tools ya, atau alat-alat bersama ada tabung gas ya, biasanya untuk memotong rangka-rangka yang tersangkut atau buat ngelas seperti itu. Nah, di depan sana itu adalah jalan Jatinegara, itu jalan Bekasi Barat ya. Dan jalan yang ada di depan kita ini adalah jalan Bekasi Barat 6. Posisinya kalau kita nyebrang itu akan ketemu dengan lokasi parkir stasiun Jatinegara yang baru, yang sudah luas, yang sudah banyak dimanfaatkan ya. Alat berat di sini yang disiagakan adalah satu beko ya, karena biasanya untuk membongkar dinding daripada mengerahkan banyak petugas ya, dan mungkin akan berbahaya tertimpa dinding, maka beko dengan bucketnya yang terbuat dari baja memadai untuk membongkar dinding-dinding yang ada, kemudian juga mungkin sampai ke tiang-tiang yang tersisa. Ini dari sisi luar ya. Nah, di sini Jalan Bekasi Barat ya, Raya, Pasar Perabot Rumah Tangga Kelurahan Rawabunga. Masuk dalam Kecamatan Jatinegara dan masuk ke dalam wilayah administratif Kota Jakarta Timur. Sebenarnya lokasi-lokasi fasilitas umum yang dipergunakan oleh para pedagang lumayan banyak lah ya kalau kita perhatikan di Jakarta. Mungkin perlu dikonsentrasikan, dibuat ya satu lokasi seperti tadi. Sebenarnya Pemprov sudah membuat area-area pasar-pasar binaan yang bisa dipergunakan oleh para pedagang. Namun kalau kita lihat ya, memang cukup banyak juga area-area seperti trotoar ya, kemudian juga taman-taman yang kadang-kadang dipergunakan secara bebas ya oleh para pedagang. Kemudian lama-lama mungkin mulai sedikit-sedikit membangun ya, membuka lapak, kemudian menjadi bangunan semi permanen bahkan sampai permanen. Nah, pada saat lahan diambil kembali biasanya perlu negosiasi, friksi dan lain-lainnya yang sebenarnya dapat dihindarkan ya bila sama-sama dapat menjaga hal-hal tersebut. Terdapat juga truk-truk ya di sekitar sini yang disiagakan untuk nantinya akan mengeluarkan hasil dari pembongkaran puing-puing yang sudah dirobohkan oleh si ekskavator ya, atau si beko. Ini adalah Jalan Bekasi Barat Raya. Nah, ini awal-awal kita masuk ke area ini, kita perhatikan di bagian sisi depan ya, tampak di sini kios-kiosnya sudah tertinggal sisi belakang, kemudian rangka-rangka atap. Banyak kayu-kayu yang sebenarnya masih bisa dipergunakan, jadi mungkin nanti akan dikumpulkan ya. Kabel-kabel listrik ya cukup berseliweran di antara kios-kios ini, dan kita lihat situ petugasnya. Ya, selain dari petugas dari Pemprov ya, atau mungkin di sini Pemkot, ada Satpol PP, ada TNI juga bersama Polri tentunya membantu mengamankan area apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya pada saat pembongkaran. Selain itu ada pasukan biru dari Alkal dan juga pasukan orange PPSU. Nah, jalan akses Bekasi Barat 6 ini kalau kita perhatikan ya, di dua sisi ada drainase yang di bagian sisi kita ya, ke arah kita shoot. Jadi sedangkan di bagian sisi seberang itu tidak ada drainase. Harusnya biasanya drainase dua sisi jalan ya biasanya. Apakah tertutup dari bangunan yang dibuat ya semi permanen atau bagaimana, kita belum mengetahui lebih detail. Nanti kita bisa lihat ya di video berikutnya dengan taman yang sudah jadi, kemudian kita akan lihat drainasenya seperti apa. Tampak di sini warga pedagang nampaknya mengambil kayu-kayu dari hasil bongkaran ya.
Selain dibongkar, ternyata petugas juga membantu memindahkan barang-barang dagangan ya, seperti perabot-perabot dan mungkin plastik-plastiknya ke tempat-tempat yang lebih aman. kantin itu. Karena yang dibongkar adalah bangunannya ya, bukan perabotnya. Masuk ya. Nah, pembongkaran itu sampai ke arah sisi kali ya. Tampak Tapi juga pintar nih di yang begonya. bagian ke arah sisi kali ini Nggak mungkin roboh. yang sisi belakang Itu kan ya. pas Jadi bongkar itu nggak langsung proses roboh ya. pembongkarannya adalah Iya, agak di bagian akhir. Namun barang-barang sudah Banyak dikeluarkan barang-barang. dari sana. Atap yang dipergunakan, kalau kita lihat nih, atap seperti seng biasa lah ya, yang dipergunakan untuk biasanya garasi dan juga atap-atap asbes. Di bagian belakang sebenarnya ada kali ya. Kali itu mengalir ke arah Sempiong ya kalau tidak salah. Ini truk dari Alkal ya, sudah mulai masuk ke area karena sebagian besar dari dinding-dinding sudah dibongkar dan puing-puing sudah mulai kelihatan. Jadi nanti si beko akan menaikkan, nah seperti ini, ke atas truk Alkal. Ini Nah, nanti akan dibuang di mana itu yang kita tidak ketahui ya. Tapi paling tidak area ini benar-benar kembali menjadi area yang dapat tulang-tulang ditanami menjadi ruang terbuka hijau, lahan hijau, dan membantulah paling tidak mengurangi polusi udara di Jakarta yang membuat area lebih rapi dan lebih tertata. Jadi memang tidak perlu banyak bicara di sini, langsung action ya Pemkot Jakarta Timur bersama Camat Jatinegara. Semoga ini bisa dilakukan di lokasi-lokasi lain, karena kita juga melihat ya, kalau Jatinegara sendiri juga kita perhatikan trotoar itu juga banyak sekali yang dipergunakan untuk berdagang. Mungkin ya salah satu alasannya adalah memang ada bagian jalan yang cukup sempit, kemudian trotoar. Nah, persis di pinggir jalan itu ada ruko ya. Jadinya para pedagang memanfaatkan trotoar untuk menaruh barang dagangannya. Nah, selain itu Jatinegara sebenarnya itu juga merupakan daerah yang cukup lama ya, sejak zaman dari Hindia Belanda. Itu adalah pengembangan dari kawasan Jakarta Kota. Ini masuk ke kawasan Mester dulunya. Jadi malah Jatinegara itu sebuah kabupaten ya, dan Bekasi juga masuk ke dalam ini ya, Jatinegara. Baik, kita akan lihat di video berikutnya bagaimana hasil dari penghijauan yang ada di sekitar sini ya. Salam sehat.